warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Basuki Sudarwo SAG selaku penceramah pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Wiju dimanapun berada. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat, rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk mengikuti pengajian sebagaimana biasanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, para sahabat, keluarga dan guru-guru kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada malam hari ini akan menjelaskan secara singkat untuk rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu jamaah untuk tidak mematikan suara atau memberikan mode mute pada handphone atau laptop yang Bapak Ibu gunakan selama kegiatan pengajian berlangsung, agar nanti kita dapat bersama-sama mengikuti pengajian tanpa adanya kendala suara dari manapun seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila pada sesi diskusi nanti Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung kepada penceramah pada malam hari ini, kami persilakan untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu, dan apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya melalui room chat, kami persilakan untuk bertanya secara langsung seperti itu, maksudnya tanpa menunggu sesi diskusi nanti, dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu seperti itu. Demikian informasi atau penjelasan singkat yang kami sampaikan sebelum acara dimulai. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, acara pertama yaitu pembukaan dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Wiju pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan pada malam hari ini mohon berkenan Bapak Arif Jamali dari PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada beliau dengan segala hormat silakan. Kayaknya terlempar, Mas. Oh, sepertinya beliau. Iya, tadi Baik, kalau begitu mohon berkenan Ibu Dr. Eko Rini Lisgawati untuk memberikan sambutan kajian malam hari ini. Pada beliau dengan segala hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini di hari Ahad tanggal 7 Maret 2021 kita diberi kesempatan rahmat, berkah dan hidayahnya untuk silaturahmi walaupun melalui media atau platform Zoom ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada MCCC DIY, juga pada Mas Irwan yang hampir setiap hari selalu menemani kita, Pak Purwati dan Mbak Ratna ini selalu mengatur acara kita seperti ini setiap hari. Mungkin sedikit saya sampaikan kepada Pak Basuki, ini adalah ke 199 kali, Pak. Jadi sudah 199 kali acara ini kita lakukan.
Kebetulan Pak Basuki ini dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Pondok Kopi. Kopi. Nggih, mohon maaf Pak kemarin Oh, nggih. tadi yang awal Nggih. salah nulisnya Informasi Cempaka gitu. Putih, nggih. Apa tuh ini? Nggih, dari Pondok Kopi Pak Basuki ini di bagian Bina Umrah. Rohani Islam, nggih. Yang salah satu pada saat Covid ini banyak mengurusi salah satunya adalah jenazah Covid mungkin nggih Pak Basuki nggih. Yang banyak kontroversinya di situ, tuntutan, komplain dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga bisa sedikit banyak menceritakan hal itu. Pak Basuki, acara ini itu terselenggara pada awalnya itu hanya sebagai media silaturahmi. Kita setiap hari menyapa saudara-saudara kita yang harus menjalani isolasi mandiri. Namun ternyata yang berminat mengikuti cukup banyak, tidak hanya yang saat ini isolasi mandiri, tapi yang LC pun masih banyak yang mengikuti. LC itu lulusan COVID Pak Basuki, jadi bukan lulusan Timur Tengah ya. Tapi sudah lulus untuk isolasi mandiri, kita beri gelar LC dari pesantren COVID ini. Dan juga dari saudara-saudara kita yang pengelola shelter atau tempat-tempat isolasi mandiri. Ternyata banyak juga sekarang didirikan tempat-tempat isolasi mandiri yang dikelola oleh Muhammadiyah atau Aisyah, dan kita bergabung bersama menyapa saudara-saudara kita untuk memberikan motivasi dan meningkatkan imunnya melalui silaturahmi ini. Nah, mudah-mudahan acara malam hari ini juga bisa mempererat persaudaraan dan teman-teman ini merasa selalu diperhatikan atau dibersamai sehingga tidak merasa sendiri, karena isolasi itu kadang-kadang seperti yang pernah kita dapatkan, rasanya itu sendiri, nggak ada siapa-siapa dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa silaturahmi dan mudah-mudahan ini membawa manfaat tidak hanya bagi kita penyelenggara saja, tapi juga teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri atau pernah isolasi mandiri dan yang mengelola shelter-shelter juga mendapatkan kemanfaatannya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Basuki, dan sebenarnya memang kami meminta untuk pengisinya ini gantian dari perserikatan, dari AUM, yang lainnya supaya kita bisa variatif untuk saudara-saudara kita ini. Mungkin itu, matur nuwun, banyak kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Dr. Eko Reni Listiawati yang telah memberikan sambutan dalam pengajian dalam malam hari ini. Baik, kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah yang baru saja bergabung. Perlu kami sampaikan sekali lagi, mohon untuk memberikan mode mute pada handphone atau laptop yang Bapak dan Ibu gunakan selama pengajian berlangsung. Dan apabila Bapak dan Ibu jamaah pengajian ingin bertanya melalui room chat, kami persilakan tanpa menunggu sesi diskusi nanti. Dan nanti pada sesi diskusi, moderator akan membantu untuk memberikan atau membacakan pertanyaan pada penceramah pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti pengajian dengan tema rahasia di balik ujian sakit. Rahasia di balik ujian sakit, betul, yang akan disampaikan oleh Bapak Basuki Sudarwo, SAG. Pada beliau dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adim.
tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ibu Dr. Eko Rini Listowati dan Mas Irwan Rosadi yang telah mengantarkan acara pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi dan mungkin juga nanti bercerita tentang apa yang saya alami terutama di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi karena kami tugas di sana. Dan Bu Dr. Eko ini saya juga termasuk LC dokter. Jadi saya waktu itu tanggal 13 masuk, tanggal 24 Januari pulang alhamdulillah dan sudah sehat ya itu ya. Jadi ini juga termasuk bagian daripada apa yang sudah Allah berikan kepada saya sebagai ujian tadi. Ya ternyata memang di balik ujian ini begitu hikmah luar biasa. Bapak Ibu jamaah Zumiyah yang dirahmati Allah, materi yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan rahasia di balik ujian sakit itu. Wabil khusus bagi orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah kisah, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya dan meminta pandangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu ayat yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 123 yang berbunyi potongan ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Saat itu setelah Rasulullah dimintai pandangan dan pertanyaan dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq, namun beliau Rasulullah berbalik bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apakah engkau pernah sakit? Pernah ya Rasul. Apakah engkau pernah menderita? Pernah. Itulah bagian dari balasan yang Allah berikan karena atas perbuatan-perbuatan manusia di muka bumi ini yang bersifat su ataupun yang bersifat buruk atau jahat. Dan dialog ini yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika turun ayat, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Kaum muslimin merasa sangat sedih sekali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian terlalu bersedih dan tetaplah berbuat baik karena dalam setiap musibah, setiap bencana yang menimpa seorang mukmin terdapat penghapusan dosa. Bahkan ketika batu yang menyakiti kalian diinjak atau bencana kecil maksudnya yang menimpanya atau karena sebuah duri yang menusuknya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2574. Dari dialog Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq ada dua hal penting yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini. Bahwa yang pertama secara umum Allah akan memberikan balasan kepada semua manusia di muka bumi ini atas perbuatannya di muka bumi ini. Perbuatan baik diberikan
balasan baik, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian di Quran surah Al-Insyirah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, maka Allah juga akan memberikan kebaikan dan manusia itu akan merasakan. Sebaliknya ketika manusia itu melakukan keburukan, juga Allah akan memberikan balasan dalam bentuk keburukan. Jadi semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang-orang yang beriman ada bonusnya, yaitu sebagai sarana untuk pengampunan atas dosa-dosa. Tadi Rasulullah menyampaikan bahwa jangan kalian bersedih, namun teruslah berbuat baik karena di balik itu ternyata akan mampu merontokkan dosa-dosanya. Kalau kita lihat lagi di dalam Quran misalnya bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, artinya di dunia ini yang bersifat kontan, tapi nanti ada yang bersifat tertunda. Inilah yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Barang siapa yang memberikan sesuatu ataupun melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian kebaikan. Dan barang siapa memberikan pertolongan ataupun perbuatan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian atau bahasa lain dosa nanti daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ujung ayat ini terdapat kalimat wa kanallahu ala kulli syai'im muqita. Kata-kata muqita itu dalam kamus kitab namanya At-Ta'rifat. Di sana dijelaskan maksud muqita itu artinya menggenggam. Ibnu Katsir menyatakan setiap kali manusia melakukan kebaikan, maka Allah menggenggam kebaikannya itu. Tapi ketika manusia melakukan kejahatan, Allah juga menggenggam kejahatannya itu. Suatu saat nanti Allah akan membuka itu dalam rangka sebagai pemberian ataupun ya kalau bahasa kita di dunia ini sebagai persekot, sebagai imbalan yang sifatnya sedikit di dunia ini, ya, yang sifatnya langsung kontan begitu, dan juga nanti Allah akan memberikan yang sifatnya tertunda kelak di akhirat. Nah, disinilah makanya ketika manusia itu melakukan perbuatan baik, yang ketika melakukan perbuatan baik bukan saja nanti akan mendapatkan kebaikan di dunia, ya seringkali kita terkaget-kaget misalnya secara akal kita ini kita nggak ada yang menolong kita begitu, sulit rasanya. Tapi kok entah kenapa ada orang yang tidak dikenal menolong kita. Itu bisa jadi beberapa waktu yang lalu ketika kita di dunia ini melakukan kebaikan yang Allah menggenggam saat kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya kita dalam posisi sulit, Allah menolong kita. Tapi sebaliknya, tiba-tiba ada orang yang melakukan perbuatan yang buruk, suatu ketika nanti juga Allah akan memberikan balasan seperti itu. Bisa jadi ada orang yang mungkin ya, tiba-tiba merasa begitu sulit dalam kehidupan ini, jangan langsung menyalahkan orang lain, tapi harus koreksi diri sendiri. Perbuatan apa yang telah dia lakukan begitu kira-kira. Sehingga kenapa kok bisa dirasakan seperti ini? Nah, itulah makanya Allah memberikan balasan di dunia. Berkaitan dengan orang-orang yang beriman, kita lihat misalnya di dalam Quran surah
95 yaitu Quran surah At-Tin ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini di sini orang-orang beriman dikecualikan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka mendapatkan di sini adalah balasan atau pahala yang di atas, yang tiada putus-putusnya. Di sini ada kalimat ajrun. Ini berasal dari kata ajaro. Ini bisa berubah menjadi ajrun, tapi bisa berubah menjadi ujroh dalam Al-Quran itu. Ujroh itu artinya secara bahasa upah. Ketika seseorang melakukan aktivitas, misalnya bekerja, kayak kita bekerja, begitu akhir bulan digaji, diberikan sesuatu imbalan, itu namanya ujroh. Yang kita rasakan langsung di dunia. Tetapi di balik itu, di samping ujroh, ya, karena dalam kita bekerja itu dengan keikhlasan, dengan protap yang benar, niat karena Allah, sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, maka di balik itu kita juga akan mendapatkan nilai. Atau bahasa lain namanya ajrun, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itulah disebut dengan pahala. Nah, antara ujroh dan ajrun ini selalu meliputi kehidupan manusia. Berapa bandingannya antara ujroh dan ajrun begitu? Di dalam hadis Rasul dijelaskan yang diriwayatkan oleh Muslim, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ain wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Allah menurunkan nikmat dan rahmat baik di dunia maupun di akhirat itu 100 bagian. Allah menahan 99 nanti akan kita terima di akhirat, dan Allah menurunkan 1 bagian saja di dunia. Rasul menyatakan lebih lanjut, alangkah nistanya, alangkah bodohnya, alangkah hinanya bagi siapa saja yang mengejar-ngejar yang 1 bagian tetapi melupakan yang 99. Lantas saat itu Ali bin Abi Thalib menanyakan, lah terus bagaimana ya Rasul kami dalam melakukan kehidupan ini? Lantas Rasul tanya berbalik kepada, lah terus kalau menurutmu bagaimana? Kamu akan milih yang mana? Mau yang ujroh atau yang ajrun? Lantas Ali bin Abi Thalib menjawab, saya memilih kedua-duanya ya Rasul. Maka Rasul membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian manusia yang memohon berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kami kenikmatan kebaikan di dunia. 1 bagian Bapak dan Ibu. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah adalah 99 bagian. Makanya Bapak dan Ibu, orang-orang beriman itu yang dituju bukan hanya yang 99 saja, tidak saja yang 1 bagian saja. Ya, kalau hanya mengejar yang 1 bagian akan menjadi orang yang nista dan hina di akhirat kelak. Kalau hanya pandangannya ya sudah saya akhirat saja, maka akan menjadi orang yang sengsara di dunia. Orang beriman itu adalah dua-duanya, tetapi akhirat menjadi tujuan akhirnya begitu. Makanya Rasulullah memberikan stempel kepada Ali bin Abi Thalib, antumul mu'minuna haqqo. Kalian wahai Ali adalah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, seringkali manusia terjebak kepada hal-hal yang sifatnya kontan, yang itu memang membuat manusia itu terpukau dan terpaku kepada yang 1 bagian itu. Maka yang 1 bagian itu juga penting. Tetapi sebagai sarana, sebagai alat untuk mendapatkan yang 99. Itulah yang harus kita upayakan dalam
kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih lanjut bahwa setiap terjadinya apapun di muka bumi ini, entah bencana ataupun musibah apapun namanya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi memang betul-betul ini Allah yang menghendaki. Yang tujuannya itu memang untuk kebaikan. Maka inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah 64 surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu, ini yang sering oleh Al-Quran disebut dengan musibah. Jadi memang manusianya baik, manusianya itu taat, ya. Manusianya itu memang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti sunnah Rasul, tapi terkena bencana, terkena malapetaka. Nah, yang dikenai inilah makanya dia mendapatkan namanya musibah. Ya, ketika manusia itu ya, ditimpa musibah, maka tujuannya untuk apa? Meningkatkan derajat. Agar naik kelas layaknya seperti ketika kita sekolah itu, seorang guru atau dosen untuk mengetahui kapasitas dia dan untuk menetapkan bahwa orang ini layak enggak untuk naik tingkat dan naik kelas. Maka diuji. Nah, ujian ini yang diberikan oleh Allah tujuannya untuk kebaikan. Itu memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ulah manusia. Tapi yang kedua, ada yang diakibatkan karena memang ulah manusia. Sebetulnya Allah tidak menghendaki, tapi memang karena apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak mungkin kalau tidak atas izin Allah. Tapi karena manusia itu memang menginginkan begitu, yang pada akhirnya Allah mengizinkan walaupun Allah tidak ridho begitu. Inilah yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surah 30 ayat 41, surah Ar-Rum. Doharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian, ya. Liudhiqahum. Da'iqah itu kalau bahasa kita mencicipi. Ibaratnya seorang ibu yang masak di satu kuali besar ingin tahu rasanya asin, asam atau manis. Itu dalam bahasa Al-Quran disebut da'iqah, atau dalam bahasa lain dalam bahasa Arab namanya mithqal. Ya, kalau bahasa orang kampung saya itu sakdulit gitu, begitu sedikitnya. Bisa jadi termasuk pandemi COVID hari ini itu juga da'iqah. Dari sekian nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, maka apa? Di sini dijelaskan oleh Allah sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau ini adalah terjadi karena memang ulah tangan manusia. Ini sering disebut dalam Al-Quran disebut dengan fasad. Memang agak berbeda. Kalau tadi musibah, yang di sisi lain adalah fasad. Fasad kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu fasada itu artinya rusak, binasa, begitu ya. Ya sebetulnya Allah tidak menghendaki yang seperti itu, tapi manusianya itu sendirilah yang menghendaki. Contoh misalnya, terjadinya banjir hari ini itu karena apa? Ya maaf misalnya got ditutup ataupun buang sampah sembarangan, hutan digunduli, itu karena tangan-tangan jahil manusia yang menyebabkan air tidak bisa meresap ke tanah dengan baik sehingga air itu justru masuk ke rumah kita. Itu karena apa? Tangan-tangan manusia. Ya sebetulnya Allah tidak berkehendak.
Ada orang yang maaf misalnya tidak menjaga diri, ya, tidak menjaga protokol kesehatan, tidak mau istirahat, hidupnya ya tidak teratur, terus sakit. Nah, sakitnya bagi dia itu namanya fasad. Bagi dia adalah sebagai hukuman. Tetapi kalau ada orang yang baik-baik, sudah menjaga protokol kesehatan, makan teratur, istirahatnya teratur, tapi sakit juga. Itu biidnillah, ya Allah memang ridho atas itu, dalam rangka untuk kebaikan. Sama sakitnya, tetapi nilainya yang menjadi berbeda. Kalau yang ini adalah untuk meningkatkan derajat, kalau yang ini bisa menjadi peringatan atau bisa menjadi sebuah hukuman. Inilah Bapak dan Ibu yang tentunya buat kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Maka dalam hal ini Allah memperingatkan di dalam Quran surah 8 ayat 25, ya, surah Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jadi di sini ada kalimat fitnah. Kalimat fitnah berasal dari kata fatana. Fitnah itu bukan yang sering berseliweran, berkeliaran di yang pemahaman kita. Fitnah itu misalnya tidak melakukan tapi dituduh, itu berdusta. Fitnah itu adalah, makanya nanti dalam Al-Quran fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau membunuh itu hanya menghilangkan nyawa. Tapi kalau fitnah, di samping nyawa dihilangkan, badannya dimutilasi, dipotong-potong. Itu fitnah. Sehingga fatana itu artinya membakar. Sehingga keluar sesuatu yang membuat manusia itu menjadi terbakar jiwanya. Ketika melihat sesuatu itu menjadi ngeri. Ya, kalau terjadi banjir, ya banjir itu musibah saja. Tetapi bisa menjadi fitnah yang pada akhirnya banjir itu menelan korban yang banyak, dan korbannya itu kalau kita melihat itu tidak tega dan mengerikan. Dan itulah fitnah. Terjadi misalnya pembunuhan yang begitu luar biasa, itu juga fitnah. Nah, ini Allah mengingatkan kepada kita ketika manusia itu berlaku yang sewenang-wenang. Bisa jadi pandemi COVID ini juga sebagai fitnah yang begitu luar biasa. Ujian yang begitu luar biasa. Nah, oleh sebab itu, buat orang-orang yang beriman, nggak usah khawatir, nggak usah bersedih, kata Rasulullah, teruslah berbuat baik, karena di balik itu ternyata bagi orang-orang beriman itu ada bonusnya. Maka ada keistimewaan buat orang-orang yang beriman, ya. Dan yang pertama, orang beriman itu memang menakjubkan. Di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ajabali amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarrahu syakara fakana khairal lahu, wa in asobat udarrahu sobaro fakana khairallahu. Sangat menakjubkan bagi orang mukmin itu. Mengapa menakjubkan? Segala urusannya itu sangat baik baginya. Jadi bagi orang yang beriman itu, apapun yang Allah karuniakan kepada kita, ya, ujian yang Allah berikan, nanti kalau dalam Al-Quran itu kan ujian ada dua macam. Wa nablukum bisyarri wal khair. Allah memberikan ujian dalam bentuk yang pertama syar, sesuatu yang buruk. Ya, sakit, ya, kehilangan sesuatu yang kita cintai itu namanya syar. Yang kita tidak suka, gitu ya. Tapi nanti ada yang khair, badan sehat, harta melimpah, dan lain sebagainya, kedudukan tinggi, serba ada, itu yang baik. Tapi dua-duanya itu sebagai ujian, perlu dicatat. Seringkali manusia itu terlena karena apa?
Karena memang ketika diuji dengan yang nikmat itu seringkali manusia itu jatuh di sana. Makanya Umar bin Khattab menyatakan, sungguh kalau saya diuji dengan kesulitan, ya, diuji dengan keburukan, saya hampir pasti bisa mengatasinya. Tapi saya kalau diuji dengan kebaikan, hampir-hampir saya nggak kuat. Hampir begitu, bukan nggak kuat. Artinya memang ternyata diuji dengan kenikmatan itu lebih berat. Nah, oleh sebab itu, tapi buat orang beriman itu semuanya menjadi kebaikan. Inna amrohu kullahu khairun. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Apa bentuknya? In asabathu sarrahu syakara fakana khairallahu. Apabila diuji dengan kebaikan, kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur. Wa in asabathu darrahu sabara fakana khairallahu. Maka yang apabila diuji dengan keburukan, dia bersabar. Maka yang demikian itu juga sangat baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak dan Ibu yang hari ini mungkin masih isolasi mandiri atau mungkin bahkan masih mendapatkan perawatan, nggak usah khawatir, nggak usah gundah gulana, karena hari ini Allah sedang menyayanginya dalam bentuk lain. Ya, dalam bentuk lain. Karena memang jadikan ini menjadi kebaikan. Makanya suatu saat Rasulullah kedatangan salah seorang sahabat yang ngeluh, kerjaannya itu ngeluh, mengadu kepada Rasul. Rasanya itu hampir-hampir tidak kuat dengan ujian itu. Maka Rasul berpesan kepada orang itu, menyampaikan, bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Dengan ujian yang hari ini kamu rasakan itu, apakah kamu akan menjadi orang yang mulia atau akan menjadi orang yang hina? Nah, ini mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing ketika sedang mengalami ujian, karena dua-duanya juga ujian. Saya pernah mengunjungi pasien yang pasien itu ya baru 3 hari dirawat. Begitu saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya tegur sapa, biasa memperkenalkan diri, saya dari Binroh, dan menanyakan keadaannya, apa yang dirasakan. Waduh Ustadz, nggak enak, makan nggak nikmat, tidur nggak nyenyak. Ya, rasanya saya kepengin pulang saja. Saya bilang sama Bapak, Bapak sedang mendapatkan ujian. Lantas si pasien itu menatap saya dengan tajam dengan mengatakan, Bapak juga lagi diuji loh Pak, sambil nunjuk saya. Bapak lagi diuji loh Pak. Dalam hati saya, ini orang dinasehati kok malah nasehati aku, tapi saya ingat satu ayat. Fadakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Dan teruslah kalian memberikan peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Bapak juga sedang diuji loh Pak. Mungkin sekarang Bapak makannya enak, ada duit, punya kedudukan gitu. Bapak lagi diuji loh Pak. Lantas orang itu saya dekati, saya sampaikan, kalau begitu Pak, kita sama-sama hari ini sedang diuji. Hanya medianya yang berbeda. Kalau Bapak sedang diuji dalam posisi sakit seperti ini, maka medianya Bapak harus sabar. Ya mudah-mudahan kalau yang Bapak nilai saya diberikan kenikmatan, mudah-mudahan saya bersyukur kepada Allah. Jadi seringkali manusia itu lalai dalam kaitan ujian. Padahal yang nikmat itu pun ujian. Apakah betul bahwa ujian yang hari ini sedang kita hadapi, kemegahan, kemewahan, kehebatan, kedudukan, apakah betul menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang bahagia? Atau justru sebaliknya, menjadi orang yang hina karena kemuliaannya itu, karena hartanya itu, karena kedudukannya itu. Tetapi tidak sedikit Bapak dan Ibu ketika kami kunjungan pasien, banyak orang-orang yang justru dia sadar karena apa? Diuji dengan keburukan namanya sakit. Begitu banyak orang yang sadar karena diuji dengan sakit,
kembali dari rumah sakit, dia berjanji ingin menjadi orang-orang yang baik, ingin menjadi orang-orang yang taat dan lain sebagainya. Tapi betapa banyak orang-orang yang diuji dengan kenikmatan menjadi hina. Tentu ini menjadi na'udzubillahi min dzalik. Makanya sesuai dengan hadis ini, apapun yang Allah berikan, stimulus apapun yang Allah berikan kepada kita, tentu kita jadikan sebagai media menjadi anak tangga untuk semakin kita meningkat menjadi orang yang mulia dan bahagia. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Begitu menariknya betapa ketika orang-orang beriman itu diuji oleh Allah dengan sakitnya, maka di dalam Al-Quran Allah memberikan berita gembira kepada kita. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-nya. Dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman atau orang yang sakit itu. Jadi apa? Ketika orang yang mendapatkan ujian, terutama dalam bentuk sakit, malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah. Malaikat memintakan rahmat kepada Allah, kepada orang itu. Ya, meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Quran surah 40 ayat 7. Ya, surah Al-Mu'min ayat 7. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa hebatnya Bapak dan Ibu, ya, mamin muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alf malak hatta yumsiya wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha wa kana lahu kharifum fil jannah. Tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa yang ingin saya katakan? Betapa hebatnya orang sakit itu. Karena apa? Dia dikelilingi oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat memintakan ampun. Bahkan ketika ada orang yang bersuk pun dia doakan. Tapi jangan pernah, makanya kami sering pesan kepada para perawat dan juga petugas-petugas di ruangan ataupun ketika memberikan pelayanan kepada pasien, jangan sampai menyakiti pasien. Karena ketika menyakiti pasien, mereka sakit hati dan lain sebagainya, maka malaikat pun akan murka kepada orang itu dan juga bisa jadi melaknatnya. Dan ini harus hati-hati. Tetapi ketika pasien merasa senang karena dilayani oleh orang itu, maka malaikat itu akan mendoakan, memberikan rahmatnya. Nah, oleh sebab itu, maka begitu mulianya sebetulnya orang-orang yang sakit itu. Jangan merasa ketika orang yang kena COVID terus merasa hina dan lain sebagainya. Apalagi seringkali dikucilkan, diasingkan dan lain sebagainya. Yang membuat manusia hina itu bukan penyakitnya. Tetapi yang membuat manusia itu hina adalah bagaimana dia meresponnya. Apakah dia beriman atau tidak? Apakah dia sabar atau tidak? Apakah dia ridho atau tidak? Bukan penyakitnya sendiri. Apalagi kalau ada orang yang qadarullah misalnya terkena penyakit COVID, wafat misalnya, bahkan disebut dalam sebuah hadis, wa huwa syahid, dia syahid. Apanya yang hina begitu ya? Nah, oleh sebab itu, maka mari kita sikapi dengan benar di dalam menjalani, terutama ketika bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang sakit dan lain sebagainya, jangan salah kita berpersepsi, jangan salah kita mensikapinya. Kalau salah mensikapinya, persepsinya, maka perilakunya salah, niatnya salah, yang menyebabkan justru Allah akan memberikan murkanya kepada orang itu. Yang berikutnya bahwa apa rahasia ketika seseorang sakit diberikan ujian itu, maka akan diangkat derajatnya
Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan. Tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang mukmin berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya. Apa yang dimaksud dengan mengangkat derajatnya? Yang dimaksud dengan mengangkat derajatnya, kalau dia sakit, sembuh, sehat, walafiah, maka Allah akan memuliakan karena jiwanya bersih. Ketika orang yang sakit dosanya dirontokkan, tentu hati kita menjadikan jernih dan baik. Ya. Tapi kalau Allah misalnya menakdirkan bahwa dia wafat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kenikmatan orang-orang yang Allah uji dengan sakitnya ini, rahasia di balik itu, maka ketika dia sehat, Allah akan memuliakan, memberikan keberkahan. Dan perlu diketahui bahwa puncak kemuliaan manusia di dunia adalah barokah. Maka Allah memberikan berkahnya. Sedangkan puncak kemuliaan manusia di akhirat adalah magfirah, ampunan. Yang dia akan dijamin masuk surga. Dua hal itulah yang dimaksud adalah diangkat derajatnya. Yang berikutnya adalah digugurkan dosa-dosanya. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hasanin wala ghammin wala adan hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapus dosa-dosanya. Apa enggak hebat? Gitu. Jadi makanya orang-orang yang beriman, Bapak dan Ibu, makanya kenapa ini menjadi kebaikan. Orang yang beriman kalau lagi sakit ya merasakan sakit sama. Orang kafir juga sakit juga. Siapapun merasa sakit. Tapi bagi orang yang beriman adalah fokusnya kepada nilai kebaiknya. Mampu mengungkit yang baiknya. Di mana baiknya? Karena dia sedang digugurkan dosa-dosanya. Nah, disitulah maka sehingga termotivasi, ya, pikirannya jernih dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya di dalam hadis yang hampir serupa, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, begitu luar biasanya. Nah, di dalam hadis lain, man marido lailatan fasobara wa radiya bihi anillah kharaja min dunubihi kayomin waladathu ummuhu. Barang siapa yang sakit satu malam saja, maka apabila dia sabar dan ridho bahwa sakitnya itu dari Allah, maka akan dirontokkan dosa-dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini jelaslah kiranya bahwa ternyata memang ya ketika orang sakit tentu ya menderita, ya merasakan sakit. Tetapi di balik itu hikmahnya adalah Allah memberikan karunia-Nya yang begitu besar. Tetapi Bapak dan Ibu, bagi siapa saja yang sakit, yang pada akhirnya digugurkan dosa-dosanya, itu bukan cek kosong. Dalam pengertian semua orang digugurkan dosanya, tidak. Ada 3 syaratnya agar orang yang sakit, ya, sakit yang menyebabkan gugurnya dosa-dosa. Yang pertama karena dia beriman. Inilah firman-Nya di dalam Al-Quran surah 2 ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah. Ada sebuah pernyataan dalam dirinya bahwa keyakinan terhadap ilahiyah muncul. Inna lillah, bahwa kami ini adalah milik, ya, berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami juga akan kembali kepada Allah. Jadi apapun yang kita alami, semuanya adalah dari Allah. Ya, tadi hadisnya juga jelas, ma yusibul mu'mina, ya,
Tidaklah seorang yang beriman. Jadi maksudnya yang dirontokkan dosa-dosanya itu syaratnya dia harus beriman. Yang berikutnya ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah lagi-lagi, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, memberikan bimbingan kepadanya. Karena apa? Karena ketika manusia itu sakit, diuji terus dibimbing oleh Allah, dia tidak akan pernah putus asa, tidak akan ngeluh yang berlebihan. Ya, maka dia tetap berada pada koridor Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sabar, tetap ridho menerima ketetapan Allah itu. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yang berikutnya, syarat berikutnya adalah sabar. Hadisnya tadi jelas, man marido lailatan fasobaro warodia wasobaro, di situ ada kalimat wasobaro. Yaitu dia harus sabar. Dia orang beriman tapi nggak sabar. Ya, saat itu sebetulnya Allah nggak merontokkan dosanya. Malah menjadi tambah beban buat dia. Bisa jadi malah tambah sakit. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sabar ini bisa menjadikan solusi dalam hidup. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Dalam bahasa Arab kata-kata ma'a itu ya berdampingan betul. Maksudnya begitu dekatnya dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah ada ketenangan, ada ketentraman. Sehingga apa? Orang itu sehingga insya Allah cepat sembuh. Memang betul ada sarana melalui dokter, ada wasilah melalui obat, itu betul. Tetapi yang paling penting itu fa'idha maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Ya, dokter itu sebagai wasilah, sebagai sarana, obat juga seperti itu. Tetapi begitu dia menjadi orang sabar, maka dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, hatinya tenang, tentram, memungkinkan orang itu cepat sembuh sakitnya dan bahkan dirontokkan dosa-dosanya. Sama seperti seseorang yang dekat dengan orang tuanya, anak kecil yang dekat orang tuanya, mesti dia tenang dan lain sebagainya. Nah, kriteria orang yang sabar itu seperti apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirum fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersamanya, ya, mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ibnu Katsir menyatakan syarat orang sabar itu ada 4 di ayat ini. Yang pertama adalah fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Tidak ada wahan, artinya lesu, bukan lesu, artinya apa? Daya juangnya kuat. Yang kedua wama dha'ufu, dia tidak lemah, artinya apa? Daya tahannya kuat. Dan yang ketiga, wamastakanu. Kata Ibnu Katsir ada 2 maknanya di situ, aktif dan kreatif. Jadi kalau kita ingin disebut orang yang sabar itu orang yang bukan diam saja. Ya udah kalau sakit kita sabar saja, udah nggak usah kemana-mana, ntar juga Allah menyembuhkan. Itu orang yang putus asa. Tetapi bagaimana dia adalah berupaya untuk tetap daya juangnya tangguh, daya tahannya kuat. Dia aktif untuk mencari kesembuhan. Kalau mencari ke sini juga masih gagal, kreatif mencari kesembuhan dalam tanda kutip adalah bagaimana upaya dia untuk terus menerus. Dan itulah yang termasuk orang-orang yang sabar. Makanya orang-orang yang sabar akan diberikan ampunan. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah siapa dia yang maksudnya yang sabar itu, yang mendapatkan ampunan yang sempurna dan kasih sayang dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau jalan keluar dari permasalahannya.
Jadi Bapak Ibu jelaslah di sini, sabar menjadi prasyarat agar dirontokkan dosa-dosanya. Dan sering orang bilang, sabar itu kan ada batasnya. Ini ayatnya. Maaf, balasan bagi orang yang sabar tiada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala mereka tanpa batas, begitu luar biasanya. Nah, maka dari itu yang terakhir adalah syaratnya ridho. Tadi hadisnya jelas, man marido lailatan fasobaro warodia. Dia ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi memang ada orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dia adalah selalu mencari ridho Allah. Ya. Nah, pengertian ridho seperti ini kalau dalam bahasa kita secara lughah, ridho itu artinya rela. Dari sisi batiniah, sikap batin yang rela menerima ketetapan dan ketentuan Allah. Lahirnya apa? Respon perilaku yang berupaya senantiasa menunjukkan sikap ghirah dan optimis. Jadi orang-orang yang ridho itu mesti optimis dalam mencari kesembuhan dan lain sebagainya. Makanya Allah begitu sangat mencintai orang-orang yang ridho. Idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukh. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Jadi ternyata ujian ini bagi orang-orang yang beriman bentuk kasih sayang Allah dalam bentuk lain. Barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan atau meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka atau tidak ridho, tidak rela, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ridho. Nah, yang terakhir dalam hadis Rasul dikatakan, malam yardo biqadai walam yasbir ala balai falyal tamis robban siwaya. Siapa saja yang tidak ridho atau tidak rela menerima ketetapanku atau takdirku dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi Allah murka sampai kita diusir dari dunia dalam konteks kita disuruh untuk mencari Tuhan selain Allah. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan wabil khusus kepada yang hari ini masih melaksanakan isolasi mandiri, yakinlah insya Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Dan yang kedua, Anda adalah orang-orang yang sedang dikasih sayangi oleh Allah karena sedang diberikan bonus, dirontokkan dosa-dosanya, ya, tetapi terus pertahankan keimanannya, ya. Teruslah kita bersabar, yang tidak kalah penting juga teruslah kita ridho atas ketetapan Allah, dan insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih kurang jelas, kita bisa diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Basuki Sudarwo yang telah memberikan materi dalam pengajian pada malam hari ini, yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya sekarang kita sudah berada pada sesi diskusi. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk aktifkan suara terlebih dahulu, kemudian bertanya kepada ceramah pada malam hari. Monggo Bapak dan Ibu, kami persilakan. Dan apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fasilitas atau room chat
yang tersedia pada Zoom yang Bapak dan Ibu gunakan, dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah. Seperti itu. Baik. Mohon untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu, kemudian bertanya tanpa menggunakan mode raise hand seperti itu, karena agar cepat untuk berkomunikasinya. Ini saya sambil melihat di room chat juga, dan sambil menunggu di room chat, apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin langsung bertanya, kami persilahkan untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu. Baik, sekali lagi bagi Bapak dan Ibu jamaah yang terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu jamaah bisa menggunakan room chat yang tersedia pada handphone atau pada laptop yang Bapak dan Ibu gunakan, dan di situ Bapak dan Ibu bisa mengetik pertanyaannya, dan nanti moderator akan membantu untuk membacakan kepada penceramah seperti itu. Dan sambil menunggu pertanyaan, kami sambil cek ulang untuk pertanyaannya. Hilang. Halo. Halo, tanya Pak. Yang sudah mengaktifkan suara, monggo Bapak dan Ibu langsung bertanya. Halo. Oh, monggo Ibu. Ibu Lailatul Badris, monggo. Oh, iya. Bu Lili. Oh, Bu Lili. Oh, saya Bu Lili. Oh, ya. Monggo. Ya, yang ingin saya tanyakan, pertama luar biasa apa yang disampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, tapi kok masih ada sesuatu yang saya rasakan, misalnya tadi tidak boleh mengeluh ya, tapi karena merasakan sakit, maka mengeluh itu kok mesti ada. Nah, itu bagaimana cara menghilangkan cara mengeluh supaya tidak mengeluh itu. Sehingga betul-betul serah diri kepada Allah itu kok sulit sekali itu. Padahal yakin bahwa itu adalah kehendak Allah dan kita harus bersabar dan bertawakal. Tapi sebagai manusia kok ya masih seperti itu gitu. Itu caranya gimana menghilangkannya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mas Irwan ya. Langsung aja ya. Ya, baik Ibu. Mengeluh itu adalah sifat manusia ya Bu. Jangankan kita, Rasul saja mengeluh. Kalau Ibu ingin lihat di dalam Quran misalnya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, itu ayat turun berkenaan dengan perang Khandaq yang pada saat itu memang Rasulullah betapa berat menghadapi musuh yang saat itu kaum muslimin dan Rasulullah ya pasukannya tidak imbang, yang dalam sejarah kira-kira hanya 700 sampai 1000, sementara orang-orang kafir Quraisy yang bersekutu itu jumlahnya hampir 5.000-an, sehingga Rasul sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran, hatta yaqular rasul walladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inan nasrallahi qarib, itu ayatnya. Jadi sehingga Rasulullah itu ketika menghadapi musuh yang begitu luar biasa bersama orang-orang yang beriman pada saat itu mengeluh. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Jadi kalau hari ini misalnya keluhan kita, kapan sebetulnya COVID ini mau selesai, berakhir? Sampai COVID ini sudah ulang tahun kok nggak pergi-pergi juga kan? Itu dulu katanya cuma 6 bulan, nah sekarang sampai 1 tahun begitu ya. Nah ini secara fitrah manusia mengeluh, tetapi mengeluhnya itu yang jangan sampai
menyalahi dalam konteks adalah lepas dari ikatan kita kepada Allah. Ngeluhnya orang beriman, ya Allah memang sakit, ya enggak masalah. Ya, keluhan itu bagian dari kehidupan kita. Ya, tentu mengeluh yang tidak berlebihan, yang pada akhirnya kita tidak percaya dengan takdir Allah gitu. Jangan sampai begitu. Tapi kalau mengeluh karena begitu rasa sakit, ya apalagi kalau mengeluhnya diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya Allah, astagfirullah, itu kan baik. Itu ya. Jadi mengeluh itu dibolehkan, jangankan kita. Rasulullah saja mengeluh, tapi karena dia orang beriman, mengeluh kepada Allah. Mata nasrullah, maka dijawab langsung oleh Allah, ala inna nasrullah qarib. Sungguh pertolongan Allah itu sudah dekat. Tapi pertanyaan kita kepada halayak ini hari ini, kita mungkin sudah banyak yang ngeluh, tapi kok pertolongan Allah nggak datang-datang. Kenapa ini? Ada permasalahan mesti. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran lagi, bisa jadi mayyaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu bikulli syai'in alim, begitu kata Allah. Allah sekali-kali tidak akan pernah menyiksa, tidak akan pernah mengadab, kecuali kepada apa? Kecuali kalau dia bersyukur dan beriman dengan baik. Jadi bisa jadi hari ini banyak orang yang tidak bersyukur. Banyak jadi orang yang imannya dipertanyakan. Sehingga apa? Mengeluh tapi jawabannya sampai hari ini belum jelas dan belum pasti gitu ya. Tapi kalau Allah waktu itu karena orang-orang beriman, maka dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa-apa Bu kita mengeluh, asal jangan sampai kita keluar dari koridor yang artinya tidak percaya dengan takdir Allah. Wajar Bu, mengeluh itu wajar. Apalagi kalau mengeluhnya yaitu tadi diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, itu sangat baik. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Iya Bu. Baik, terima kasih kami aturkan pada Bapak Basuki yang sudah menjawab pertanyaan dari jamaah. Baik, ini ada pertanyaan. Baik, dari Pak Purwadi. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz, apakah mengadu karena sakit itu sama dengan mengeluh? Kadang ada orang yang mengeluh, tapi mengadu karena rasa sakit yang dideritanya. Begitu Bapak. Ya memang itu bahasa kita itu apa namanya di sini disebutnya sebagai mengadu atau mengeluh gitu ya. Nah, mengadu karena rasa sakit ya. Apa sama dengan mengeluh? Ya sebetulnya kalau mengaduh itu kan keluhan tetapi yang disertai dengan rintihan yang itu sebetulnya dia mungkin nanti larinya kepada tidak sabar. Tapi kalau mengeluh itu memang sifat manusia. Itu ya. Ya kalau bahasa kita itu ya artinya mengeluh tetapi disertai dengan rintian itu adalah mengaduh. Tapi kalau mengeluhnya dalam konteks di sini adalah diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, itu adalah menjadi persoalan yang menjadi berbeda. Bisa jadi itu akan mendatangkan obat kepada kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apalagi ya terus terang memang ketika saya juga masuk ke pesantren COVID tadi yang Bu Eko ini menyatakan, ya saya tambah gelar 1 menjadi LC itu lulusan COVID, itu memang begitu luar biasa. Secara psikologis ya rasa, apalagi kalau sudah misalnya yang kena menyesak dan lain sebagainya, badan pada pegel. Yang paling saya rasakan itu sebetulnya ketika masuk makanan itu sama saja Bapak dan Ibu, nggak ada rasanya begitu. Dan itu berhari-hari begitu ya. Berhari-hari hampir 1 pekan tidak merasakan apapun, itu yang tersiksa betul. Sementara kita tetap harus makanan harus masuk ke dalam tubuh kita tapi nggak ada rasanya. Nah terus bagaimana ya Allah? Nah gitu. Itu kan sebetulnya saya mengeluh juga ya, tapi harapannya seperti yang tadi Rasul mengeluh juga, tetapi Rasul tidak mengaduh gitu ya, tapi mengeluh, hanya mengeluhnya kepada Allah. Memang kita mari juga kita terbiasa untuk
mengeluh kepada Allah, minta tolong kepada sesama manusia, begitu kira-kira ya. Sehingga mari ya kita kalaulah misalnya rasa sakit terus kita mengeluh kepada Allah, tapi aduhannya itu kalau bisa jangan kalimat-kalimat yang negatif. Itu akan menjadi yang saya rasakan itu ketika pikiran saya negatif, ketika yang ada di dalam bibir saya itu ngomong negatif, itu yang dirasakan juga negatif juga. Aura negatifnya itu juga akan muncul. Yang tadinya nggak ada rasa apa-apa ikut sakit. Tahu-tahu dada nyeri, tahu-tahu itu begitu. Tapi kalau auranya positif, apalagi kita mengeluhnya kepada Allah, maka itu akan mendatangkan juga aura positif kepada diri kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya akan membacakan pertanyaan lagi dari jamaah atas nama Ibu Nurul Makiah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau menyesali hal yang sudah terjadi di masa lampau, apakah sama seperti mengeluh? Kemudian itu diwajibkan atau sifat tersebut terlalu berlebihan? Menyesali seperti misalnya kalau tidak melakukan hal ini pasti tidak akan terjadi hal seperti yang sekarang ini. Monggo Bapak untuk dijawab. Di dalam istilah agama kita itu ada namanya iktiraf. Iktiraf itu dibolehkan. Iktiraf itu maksudnya kilas balik. Kalaulah kita melakukan sesuatu dulu, kenapa kok? Nah itu ada semacam penyesalan, tapi bukan yang membuat manusia itu pesimis. Kalau iktiraf itu ada sebuah penyesalan, tapi setelah itu positif. Saya akan begini, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Nah itu yang dibolehkan di dalam Islam kita itu. Memang ada dibolehkan untuk menyesali sesuatu karena memang salah satu dari diterimanya taubat kita itu kan ada penyesalan. Makanya faida fa'alu fahishatan aw dolamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim faman yaghfirud dunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu dalam surah Ali Imran ya, ayat 134. Dan apabila dia melakukan faida fa'alu fahisyah, apabila dia berbuat keburukan, kekejian, audolamu atau mendolimi dirinya sendiri, audolamu zakarullah, maka dia ingat kepada Allah. Ya. Di situ ada sisi bahwa ketika kita ingin memperbaiki diri harus ada penyesalan. Tetapi penyesalan yang dimaksud di situ bukan yang menyebabkan kita pesimis. Kita dibolehkan oleh Allah untuk beriktiraf namanya. Ya, beriktiraf itu artinya melakukan sesuatu sehingga kita memikirkan yang hati-hati sehingga menyebabkan kita berhati-hati. Kalau di sini menyesali seperti kalau tidak melakukan hal ini pasti tidak akan terjadi. Dan ini juga tidak boleh begitu karena yang menyebabkan terjadi itu adalah karena Allah. Biidnillah. Ya, biidnillah. Jadi apapun yang terjadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mas Irwan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 21.00 bagi kita yang berada di waktu Indonesia bagian Barat dan mungkin bagi yang di waktu Indonesia bagian Timur sekarang sudah menunjukkan pukul 22.00 gitu aja. Jadi untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Pada Bapak Basuki Sudarwo kami persilakan untuk memberikan kesimpulan atau kalimat penutup dalam pengajian pada malam hari ini. Monggo Bapak disilakan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang Rasul sampaikan tadi, bil imtihani yukramul mar'u au yuhan. Dengan ujian yang sedang dialami, baik secara internasional, secara nasional, mungkin secara pribadi, Allah memberikan ujian kepada kita. Apakah ini akan menjadi kita orang mulia sebagai sarana untuk meningkatkan diri, atau sebaliknya kita akan menjadi orang yang hina. Ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, teruslah kita tetap pada keimanan kita, sabar dalam menghadapi ujian ini. Yang kedua, kita senantiasa ridho kepada ketetapan Allah. Dan itulah makanya yang menjadikan Rasulullah suatu saat bertemu dengan para sahabatnya yang pada saat itu pagi hari bertanya, "Kaifa asbahtum ya ashabi?" Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Maka kata sahabat, "Asbahna bil imani billah." Pada pagi hari ini
kami dalam keadaan iman yang baik. Maka iman yang baik ternyata indikatornya juga itu. Apa itu? Yang pertama, nashkuru ala rohoi. Kami bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, wahai Rasul. Sahabat yang lain menjawab, nasbiru alal bala. Kami sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kami. Dan yang ketiga, wanardo bil qadari. Dan kami ridho dengan ketetapan Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang Islam itu, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang menakjubkan. Dengan catatan, pertama syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua sabar atas ujian yang melanda kita. Dan yang ketiga ridho dengan ketetapan Allah. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak pada Bapak Basuki Sudarwo SAG yang telah memberikan ceramah pada malam hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini Bapak dan Ibu bermanfaat untuk kita semua, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bukan hanya sekedar untuk meningkatkan imun saja, melainkan kita juga dapat meningkatkan iman kita dan selalu mengupgrade perubahan perilaku sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Gitu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini kita juga dapat meneruskan ilmu ini kepada keluarga, kepada teman kita, kepada rekan, agar insya Allah dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, untuk yang terakhir yaitu penutup, marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak atas segala Terima perhatian. kasih. Maaf atas segala kesalahan. Salam sehat untuk kita semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.